Nah, uretral trauma. Ada yang posterior, ada yang anterior. Itu aja yang perlu dipikirin dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena uretra kita lebih panjang dan lebih menonjol ke depan. Jadi lebih sering terjadi. Ini pembagian secara anatomisnya ada di bagian membran uretral untuk yang posterior, ada di bagian bulbar, pendulus, dan meatal untuk yang bagian anterior. Yang mana yang bikin prostat melayang? Yang ini, yang posterior. Tadi saya bilang prinsipnya ya, kalau misalnya dia ada tumpukan darah di sini, prostatnya akan sulit diraba. Sebenarnya nggak perlu ada tumpukan darah juga, prostat sebenarnya tetap sulit diraba sih. Gitu, tapi ini yang bikin lebih sulit itu. Jadi kalau di soal prostat melayang itu udah hampir menjadi sebuah clue bahwa ini posterior uretral rupture. Gitu. Dan kalau dia udah ruptur, ya cairan kan pipis kan diproduksinya di atas. Jadi semua pipis ini akan lari ke rongga-rongga sekitarnya. Gitu. Jadi dia tidak akan keluar hematuria. Dia hanya akan ada darah yang menetes, pasiennya nggak bisa pipis. Gitu. Karena prinsipnya tadi, kalau ada luka, dia akan ada struktur. Kalau misalnya ada luka di bagian tabung-tabung kita nih, organ berongga kita, dia akan struktur otomatis. Jadi akan menyempit, akan menutup. Jadi pipisnya harusnya nggak bisa keluar. Kalau uretra kenapa masih bisa keluar pipis? Karena uretra ada dua, kanan kiri, kecuali dua-duanya kena. Gitu. Atau tidak bisa berkembang. Oke. Ini ada tanda-tanda faktor pelvis yang harus kita evaluasi juga sama. Terus pemeriksaannya adalah retrograde uretrogram. Tuh. Terus ini untuk klasifikasi ini sudah lama tidak digunakan, tapi masih mungkin muncul. Ya. Jadi kalau tipe 1 itu hanya stretch si uretranya. Jadi uretranya itu nggak ruptur, tapi ada ligamen puboprostatik di sini. Nah, di sini ligamen puboprostatik yang menjaga supaya uretranya itu tetap dengan posisi yang seharusnya. Ini kalau misalnya bintang film porno kadang-kadang juga melakukan operasi untuk memotong ligamen-ligamen ini. Kenapa? Supaya penis yang menggantung bisa kelihatan lebih panjang di film. Gitu. Jadi ini ligamen yang menjaga supaya uretra tetap ada di posisi yang seharusnya. Kalau dia tergang, ligamennya putus, dia jatuh, penisnya makin panjang, tapi kadang-kadang bisa bikin struktur uretra. Gitu. Jadi dia uretranya tergang aja. Nah, kalau tipe 2, ini ruptur di atas diafragma orogenital, ini di pars membranosa. Kalau tipe 3. Trauma uretra anterior. Nah, trauma uretra anterior tuh dia kan udah di depannya, jadi pipisnya masih bisa keluar tuh. Jadi mungkin dia hanya di bagian pendulus penis aja. Jadi pipisnya masih bisa keluar sampai ke bagian pendulus tersebut. Tiba-tiba cairannya rembes. Jadi bisa aja bengkak di bagian shaft penis. Isinya pipis. Gitu. Terus ya bisa terjadi juga ada hematom-hematom. Sleeve hematom itu di bagian shaft penisnya ada hematom. Butterfly hematom itu di bagian perineumnya. Gitu. Karena dia udah di depan prostat, jadi darah yang rembes biasanya nggak akan nyampe ke celah antara prostat dengan rektum itu ya. Jadi biasanya RT prostat itu tidak melayang. Oke, ini tadi, nah ini si butterfly hematom. Ya. Oh, ini butterfly hematom lebih jelas lagi. Oke. Sleeve hematom di batang, di shaft. Ya. Terus sama semua harus dirawat. Nah, ini harus dilakukan pelvic wrapping kalau dia ada shock, karena kita tadi ya kasus trauma buli dan trauma penis itu biasanya disertai dengan pelvic trauma gitu. Jadi jangan sampai kelewat manajemen ABC-nya untuk pelvic trauma tersebut. Terus nggak boleh pasang kateter karena kateternya pasti akan meleset, akan masuknya ke rongga yang tidak seharusnya dimasukin. Jadi baiknya suprapubic cystostomy jawabannya kalau misalnya ditanya di soal.